Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Baik, di kesempatan kita kali ini kita akan belajar tentang lensa cembung dan lensa cekung, ya. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya kita mereview sejenak materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang cermin cembung, ya, dan pembiasan cahaya, ya, konsep pembiasan cahaya. Untuk pemantulan pada cermin cembung, ya, itu nanti akan menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, diperkecil, ya, dimanapun posisi bendanya, entah di sini atau dekat dengan cermin, sifat bayangan yang dihasilkan itu pasti maya, tegak, diperkecil, ya. Bagaimana cara memperoleh bayangannya, ya? Kita menggunakan minimal 2 sinar istimewa, ya. Di sini digambarkan sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, berarti ini mantulnya ke atas. Terus sinar yang datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, karena sinar pantulnya ini tidak saling berpotongan, maka diperlukan perpanjangan sinar pantul, ya. Sinar pantul yang pertama kan ke atas sana, diperpanjang ke belakang cermin, jadi ke bawah, ya. Yang ini sinar pantulnya sejajar ke arah kiri, maka diperpanjang ke arah kanan. Nah, perpotongan dari perpanjangan sinar pantul ini akan menghasilkan bayangan yang bersifat maya dan tegak. Terus kalau ukurannya ini pasti diperkecil daripada ukuran bayangannya, ya, sehingga jelas ini ukuran bayangannya pasti diperkecil. Terus berikutnya untuk pembiasan cahaya, ya, ini adalah pembelokan arah rambat cahaya, ya. Pembelokan arah rambat cahaya ini dipengaruhi oleh perbedaan medium rambat yang dilalui oleh cahaya, gitu, ya. Itu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Untuk, ya, bahan ajarnya masih tetap sama. Ini silahkan dipelajari, ya, karena ini lumayan berat materinya. Silahkan dipelajari selain video ini. Baik, langsung saja. Untuk materi kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang lensa tipis, ya. Lensa tipis ini ada 2 macam, ada lensa cembung dan lensa cekung. Oke, untuk lensa cembung dulu, ya. Lensa cembung itu memiliki ciri dia tebal di bagian tengahnya, ya. Lebih tebal di bagian tengahnya. Lensa cembung ini ada 3 jenis. Yang pertama lensa cembung atau biconvex. Yang kedua lensa cembung datar atau plan convex, dan lensa cembung cekung concave convex. Ini gambarnya, ya. Biconvex berarti kedua sisinya sama-sama cembung. Terus plan convex, satunya cembung, satunya datar. Kalau cembung cekung ini concave convex, ya. Jadi ini jenis-jenis lensa cembung. Oke, untuk lensa cembung itu sendiri dia memiliki sifat yaitu mengumpulkan cahaya, ya. Ya, seperti ini. Jadi ada sinar datang sejajar sumbu utama, nanti akan dibiaskan, ya, dikumpulkan menuju ke satu titik namanya titik fokus. Jadi titik di mana cahaya ini berkumpul itu adalah titik fokus dari lensa cembung, ya. Berarti jarak fokusnya yaitu jarak dari titik ini menuju ke lensa, ya. Karena dia mengumpulkan cahaya, maka lensa cembung disebut juga lensa konvergen atau lensa positif, ya. Kenapa positif? Karena titik fokusnya bernilai positif, ya. Titik fokusnya bayangan itu berada di sini, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini cara menggambar lensa cembung, ya. Yang pertama buat sumbu utama, kemudian ada M1 dan M2 di sebelah kanan. Ini adalah M itu
pusat kelengkungan lensa ya. Terus lensanya ini digambar garis saja biar nggak ruwet. Terus berikutnya ada titik fokus F1 di sebelah kiri dan F2 di sebelah kanan ya, itu titik fokusnya. Terus antara M sampai lensa ini namanya jari-jari kelengkungan atau jari-jari lensa ya. Terus antara F sampai lensa itu namanya jarak fokus. Jadi seperti itu ya. Ini cara menggambar lensa cembung. Terus F itu berapa kalinya R? Ini nggak mesti F sama dengan setengah R ya. Belum tentu karena ini lensa. Tadi kan ada yang cembung-cembung, ada yang cembung datar, dan cembung cekung ya. Jadi nggak mesti. Tergantung soalnya bagaimana persoalannya ya. Baik, selanjutnya untuk sinar istimewa yang ada pada lensa cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Yang kedua, sinar yang melewati titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan. Jadi seperti itu. Sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan alias lurus sinarnya, nggak dibelokkan. Baik, ini cara menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung. Jika benda terletak ya lebih besar dari M1, maka kita pakai dua sinar istimewa ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus, dan sinar yang melewati titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan sinar biasnya ini membentuk bayangannya ya. Ya, karena diperoleh dari perpotongan sinar biasnya, maka sifatnya pasti nyata dan terbalik. Jadi cirinya kalau bayangannya itu terbalik, ini sifatnya pasti nyata ya. Kalau tegak itu maya. Ya, ciri gampangnya seperti itu. Terus ukurannya coba diperhatikan, ini bayangannya sama bendanya lebih kecil mana? Kalau lebih kecil bayangannya ya atau lebih besar bendanya, maka ini pasti diperkecil. Ini kalau bendanya berada di lebih besar dari M ya, M1. Kalau misalkan bendanya tepat berada di M1, bagaimana? Ya, kalau benda tepat berada di M1, sama kita pakai dua sinar istimewa ya. Nah, maka akan diperoleh perpotongan sinar biasnya tepat di M ya. Ukurannya coba dilihat, ini ukurannya kurang lebih sama ya. Sehingga sifat bayangannya nyata, terbalik, sama besar. Bagaimana kalau benda diletakkan di antara F1 dan M1? Juga sama, kita pakai dua sinar istimewa ya. Boleh. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus ya. Yang kedua, bisa pakai sinar istimewa yang melewati pusat lensa ya. Ya, ini tidak dibiaskan alias lurus, atau bisa pakai sinar yang lewat titik fokus ya. Kamu pakai dua saja, nggak usah tiga ya. Akan menghasilkan bayangan di sini ya, langsung dari sinar biasnya. Maka ini pasti bayangannya bersifat nyata ya. Kalau nyata pasti terbalik. Terus dilihat ukurannya, bayangannya ini lebih kecil atau lebih besar daripada bendanya. Kalau ukurannya lebih besar, berarti ini sifatnya pasti diperbesar ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau bendanya itu tepat berada di titik fokus? Nah, ini yang terjadi. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus. Ya, sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan. Maka bayangannya ada di mana? Karena kedua sinar biasnya ini tidak saling berpotongan, maka coba kita perpanjang ke belakang sinar biasnya. Ini juga tidak berpotongan karena kedua sinar biasnya ini sejajar ya. Sehingga sifat bayangannya itu terbentuk pada jarak yang sangat jauh tak terhingga. Itu sifat bayangannya ya.
Lah bagaimana kalau benda berada di antara titik fokus dan lensa? Sama, kita pakai dua sinar istimewa ya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melewati titik fokus, dan sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan. Nah, karena sinar biasnya ini tidak saling berpotongan, maka kita perpanjang ya ke belakang, maka akan menghasilkan perpotongan sinar biasnya ya di sini. Sehingga karena ini bayangannya ini dibentuk dari perpanjangan sinar bias, maka bayangannya ini bersifat maya ya. Kalau maya pasti tegak. Terus ukurannya coba dilihat, ini bayangannya lebih besar daripada ukuran bendanya, maka ini diperbesar. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Jadi sifat yang dibentuk oleh lensa cembung ya, itu bergantung dari posisi bendanya ya. Kalau lebih dari M berapa, kalau tepat di M berapa, kalau di antara F dan M itu berapa, kalau antara F dan lensa itu berapa ya. Jadi nggak mesti. Untuk persamaan lensa cembung ini sama ya dengan yang kemarin untuk cermin ya. Jadi cermin sama lensa itu rumusnya sama. Pakai 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Untuk perbesarannya juga sama. M sama dengan S aksen per S dimutlakkan ya. Atau bisa pakai H aksen per H. Ini untuk persamaan lensa cembung. Untuk lensa cekungnya juga sama nanti. Baik, langsung kita lanjut ke lensa cekung ya. Untuk lensa cekung itu biasa disebut juga dengan lensa negatif ya, atau lensa divergen atau konkav. Lensa cekung memiliki ciri bagian tengahnya itu lebih tipis daripada bagian tepinya ya. Ada 3 jenis lensa cekung, yaitu cekung-cekung namanya bikonkav, cekung datar atau plan konkav, dan cekung cembung konveks konkav. Ya, ini bikonkav itu seperti ini, cekung-cekung, plan konkav itu seperti ini, dan konveks konkav itu seperti ini. Ya, ini jenis lensa cekung. Untuk menggambar lensa cekung itu sama ya, seperti menggambar pada lensa cembung. Bedanya nanti untuk posisi F1 dan M1-nya itu bertukar ya. Kalau pada lensa cembung itu F1 dan M1 ada di sebelah kiri. Kalau pada lensa cekung itu F1 dan M1-nya ada di sebelah kanan. Ya, F1 itu adalah titik fokus untuk benda. Kalau yang F2 itu titik fokus untuk bayangannya ya. Jadi posisi F1 M1-nya bertukar, ada di sebelah kanan, yang ini ada di sebelah kiri ya. Dengan catatan benda berada di sebelah kiri. Jadi seperti itu. Bedanya cuma di situ saja. Terus untuk simbolnya lensa cekung itu disebut juga lensa negatif ya. Jadi untuk menggambarnya lensanya cukup segaris ini, terus dikasih tanda positif atau negatif. Kalau cekung berarti negatif, kalau cembung berarti positif ya. Ini sama. Baik, selanjutnya untuk sifat lensa cekung ya. Lensa cekung ini memiliki sifat menyebarkan cahaya ya. Jadi ada sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Jadi menyebar. Kalau tadi mengumpulkan, kalau sekarang menyebar ya. Jadi seperti itu. Disebut juga lensa negatif. Nah, oke, ini sinar istimewa pada lensa cekung ya. Yang pertama, sinar yang datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus ini ya, seolah-olah. Berarti ini naik ke atas. Untuk sinar yang kedua, sinar yang menuju titik fokus, fokus yang sebelah kanan ini ya, bukan yang fokus yang sebelah sini, itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Dan sinar istimewa yang terakhir sama seperti sinar istimewa pada lensa cembung ya. Sinar yang melewati pusat lensa tidak dibiaskan. Jadi seperti itu. Oke, untuk menggambar bayangan pada lensa cekung, ini kita contohkan satu saja ya. Ya,
benda ada di sini katakanlah. Kemudian kita pakai sinar istimewa, sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus, terus sinar yang melewati pusat lensa ya itu tidak dibiaskan, sehingga bayangannya terbentuk dari perpanjangan sinar biasnya, karena sinar biasnya yang satunya ke atas, satunya ke bawah. Kedua sinar bias ini tidak akan berpotongan, sehingga diperlukan perpanjangan sinar bias. Dihasilkan di sini ya. Karena diperoleh dari perpanjangan sinar bias, maka sifat bayangannya pasti maya ya. Maya, tegak, terus dilihat ukurannya diperkecil. Ini sifat dari bayangan yang dihasilkan dari lensa cekung. Jadi seperti itu ya. Untuk persamaannya sama ya. Nanti yang membedakan itu cuma titik fokusnya ya. Titik fokusnya ini selalu negatif karena ini lensa cekung. Ingat, kalau lensa cekung titik fokusnya itu negatif. Karena lensa cekung disebut juga lensa negatif. Jadi sifatnya itu hampir sama seperti pada cermin cembung ya. Cermin cembung itu cermin negatif, kalau lensa cekung itu lensa negatif. Sehingga F-nya ini pasti bernilai negatif. Perhitungannya sama seperti cermin cembung. Saya ulangi lagi, untuk cara menghitung ya dari persamaan lensa cekung ini itu sama seperti caranya menghitung pada soal cermin cembung ya di pertemuan sebelumnya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya ada yang namanya kekuatan lensa ya atau kuat lensa. Kuat lensa itu adalah kemampuan lensa untuk mengumpulkan cahaya atau menyebarkan cahaya. Kuat lensa itu berbanding terbalik dengan titik fokus lensa. Ya, lensa dengan fokus kecil memiliki kekuatan lensa yang besar. Ya, kuat lensa itu disimbolkan dengan P, dapat dihitung dengan persamaan P sama dengan 1/F, dengan F dalam satuan meter, atau kita bisa pakai dalam satuan senti F-nya, yaitu P sama dengan 100 dibagi F, F dalam sentimeter. P ini satuan dari kuat lensa adalah dioptri ya. Kuat lensa itu satuannya dioptri. Jadi tebal atau tipis dari sebuah lensa itu menggambarkan kekuatan lensa itu dalam membiaskan cahaya atau membelokkan arah cahaya. Semakin tebal, maka kekuatan lensanya semakin besar. Jadi, jika temanmu memakai kacamata ya atau lensanya itu semakin tebal, maka kuat lensanya makin tebal, makin kuat. Baik, berikutnya ya. Ini pemanfaatan lensa cembung dan lensa cekung dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lensa cembung itu dipakai untuk kaca pembesar ya. Bisa dipakai untuk memperbesar bayangan pada mikroskop atau membantu penglihatan cacat mata orang rabun dekat ya. Biasanya diderita oleh orang yang sudah tua ya. Itu memakai lensa cembung. Atau ada yang mengatakan kacamata baca. Terus untuk di kamera dipakai untuk membentuk bayangan nyata dan ditangkap oleh film ya atau layar. Yang berikutnya untuk lensa cekung ya, pemanfaatannya apa saja? Yang pertama, membalikkan bayangan pada teropong panggung. Ya. Yang berikutnya membantu penglihatan orang yang mengalami cacat mata rabun jauh ya. Biasanya diderita oleh anak-anak muda atau remaja. Yang ketiga sebagai kaca intip pada pintu. Ya, itu beberapa pemanfaatan lensa cembung maupun lensa cekung. Berikutnya untuk pembahasan contoh soalnya ya. Sebuah benda diletakkan 15 cm di depan sebuah lensa cembung yang memiliki fokus 10 cm. Hitunglah A, letak bayangan, perbesaran bayangan, sifat bayangan, dan kuat lensa. Baik, yang pertama silakan ditulis apa yang diketahui ya. F-nya 10 dan jarak bendanya atau S-nya 15. Oke, untuk yang A, karena kita disuruh mencari letak bayangan, maka kita memakai rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya, seperti rumus pada cermin kemarin.
silakan dilihat ini lensanya lensa apa, lensa cembung atau lensa cekung ya. Karena ini lensanya lensa cembung, maka ini pasti nama lain dari lensa cembung itu apa, yaitu lensa positif, sehingga titik fokusnya bernilai positif. Ingat ya, kalau lensa cembung itu lensa positif, sehingga titik fokusnya bernilai positif. Oke, berarti F-nya 10, tetap nggak usah dipakai, nggak usah dikasih tanda negatif ya, karena ini lensanya lensa positif. S-nya 15, terus kemudian kamu cari seper S aksennya ya, dengan cara pindah ruas. Baik, untuk mencari seper S aksennya, berarti seper 10 dikurangi seper 15. Kemudian disamakan penyebutnya ya, ini 10, ini 15, berarti penyebutnya dijadikan 30. Yang ini jadi 3, yang ini jadi 2 ya. 10 kali 3 kan 30, berarti yang atas kalikan 3. 15 dikali berapa sama dengan 30 kali 2, berarti yang atas juga kalikan 2. 2 kali 1, 2. Sehingga 3 kurangi 2, 1. 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Berarti untuk mencari S aksen ya, dibalik 30 per 1 ya, 30. Jadi untuk bayangannya itu jarak bayangannya itu adalah 30 cm. Tandanya positif berarti dia pasti nyata, bayangannya pasti nyata ya. Baik, berikutnya untuk perbesarannya ya, M sama dengan S aksen per S, jarak bayangannya 30, jarak bendanya atau S nya itu 15. 30 bagi 15 hasilnya 2 kali ya. Ini perbesarannya 2 kali ya. Kalau perbesarannya itu bernilai lebih dari 1, maka pasti diperbesar. Ini cara menentukan sifat diperbesar ya. Kalau M-nya itu kurang dari 1, maka sifatnya diperkecil. Sehingga sifat bayangan untuk menjawab soal yang C itu adalah nyata, karena tadi S aksennya bernilai positif ya. Kalau nyata itu pasti terbalik. Ini satu paket, nyata pasti terbalik. Terus perbesarannya 2 kali, berarti diperbesar. Ya, itu sifat bayangan yang dibentuk dari lensa cembung. Terus untuk mencari kuat lensanya ya, P sama dengan 100 per F. F-nya 10, berarti 100 dibagi 10 sama dengan 10 dioptri. Ini cara menghitung pada lensa cembung. Untuk lensa cekung itu caranya sama ya, tinggal nanti F-nya bernilai negatif gitu aja. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan ya, ini saya kasih tugas ya. Nah, tugasnya ada 2 ya. Yang pertama untuk lensa cembung ya. Lensa cembung soalnya sebuah benda diletakkan sejauh 30 cm di depan lensa cembung yang memiliki jarak fokusnya 10. Dari titik fokusnya dari lensa ke F ini 10 cm. Terus jarak bendanya dari lensa ke benda ini 30 cm. Yang harus kamu lakukan, yang pertama menggambar diagram sinar sehingga terbentuk bayangan ya, melukis bayangannya. Yang B menentukan sifat bayangannya, dan yang C menentukan kuat lensa dari lensa cembung ini ya. Ini sebagai petunjuk ya, F bernilai positif karena ini adalah lensa cembung. Yes, itu kata kuncinya. Untuk tugas yang nomor 2 ya, ini sebuah benda yang diletakkan sejauh 30 cm di depan lensa cekung memiliki jarak fokus 10 cm seperti gambar. Soalnya sama persis ya, cuma ini lensanya kita pakai lensa cekung untuk soal yang nomor 2. Pertanyaannya yang A, disuruh menggambar bayangannya ya, proses pembentukan bayangannya. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus naik ke atas ya, dan seterusnya. Terus yang B, perbesaran bayangannya berapa. Terus yang C, kuat lensanya berapa ya. Petunjuknya F bernilai negatif. Kenapa? Karena ini adalah lensa cekung ya. Jadi seperti itu, silakan dikerjakan. Jika ada yang masih mengalami kesulitan, masih bingung, silakan ditanyakan ya.
melalui grup atau bisa japri ke nomor WA saya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.